Oke, hari ini kita mau kuliah online lagi ya dengan mata kuliah etika profesi di pertemuan yang ke-10 ya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kuliah online saya ya. Jadi saya di sini melakukan perekaman video terlebih dahulu ya, karena kalau saya live streaming itu entah kenapa sering videonya dihapus ya oleh YouTube ya secara mendadak ya. Jadi nanti materi tetap saya share seperti biasanya di grup WA, silahkan disimak grupnya ya. Oke, terima kasih. Mari kita ikuti kuliah online pada pagi hari ini. Oke, jadi di pertemuan ke-10 ini ya, tadi setelah 2 jam waktu kita terbuang ya, harusnya tadi online jam 8, tapi karena video saya itu terhapus terus ya dari YouTube ya, entah kenapa ya. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan ya secara PowerPoint saja untuk pertemuan yang kali ini. Nanti materinya akan tetap saya share ya di grup ya, jadi kalian juga bisa mengikuti ya. Oke, di pertemuan yang pertama ini ya, di pertemuan yang pertemuan pertama, pertemuan ke-10 ini tema kita adalah Big Data ya. Jadi di mata kuliah etika profesi ini, pertemuan kita kali ini membahas soal Big Data, kemudian nanti membahas soal profiling, sama membahas soal IoT atau Internet of Things ya. Tapi kembali lagi, karena mata kuliah kita adalah etika profesi, saya tidak membahas mendalam untuk analisis secara komputernya ya, atau secara teknik informatikanya. Tapi di sini nanti saya hanya membahas dari sisi privasi ya. Jadi kalau kalian lihat di modul bahan ajar yang sudah kalian dapatkan ya, untuk pertemuan yang ke-10 ini temanya adalah privasi ya. Jadi di sini nanti kita hanya menyoroti dari sisi etikanya aja sih. Apa pengaruhnya big data dengan privasi seseorang ya, kemudian perkembangan big data itu seperti apa ya. Kita coba mengulasnya di pertemuan kuliah online pada hari ini ya. Ini saya mohon maaf kalau videonya agak sedikit goyang-goyang ya, karena keterbatasan alat ya, keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi saya terpaksa memegangi handphone saya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, definisi big data ya. Jadi big data itu adalah data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan software biasa ya. Jadi di sini ketika namanya itu adalah big data, dia jenis datanya tidak hanya data yang terstruktur atau yang relasional, tapi ada juga data-data yang tidak terstruktur atau yang tidak relasional ya. Itu yang dinamakan big data. Nah, kenapa sih ada big data? Tujuannya sebenarnya big data itu adalah aset informasi yang memberikan informasi yang mendalam ya untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini contoh dari big data misalnya adalah kita menggunakan sosial media, salah satu sosial media ya, entah itu misalnya adalah Facebook atau Instagram atau yang lainnya ya. Untuk satu akun aja kita bisa mengupload banyak data ya. Yang paling kita paling sering kita temui adalah foto dan video ya. Mungkin dalam satu akun foto itu bisa ratusan, video itu bisa puluhan ya. Itu baru satu akun aja
di satu aplikasi sosial media saja. Bayangkan kalau misalnya ada berapa juta akun atau ada berapa puluh juta akun di dunia ini ya, dan ada beberapa jenis aplikasi sosial media. Nah, berarti data yang tersimpan di aplikasi tersebut itu sangat besar. Ya, itu yang dinamakan big data. Nah, big apa yang besar ya? Dari tadi istilahnya big itu besar. Nah, yang besar itu apanya sih? Ya. Jadi di sini di big data itu pada awalnya istilah big itu hanya mencakup 3V. 3V yang pertama itu adalah volume. Jadi volume datanya itu super besar, udah nggak gigabyte tapi terabyte, pentabyte dan sebagainya. Yang kemudian yang kedua itu adalah variety. Variety adalah jenis datanya yang beragam, seperti yang tadi, ada yang relasional, ada yang tidak relasional ya. Kemudian yang ketiga itu adalah velocity. Ya, jadi di sini velocity itu frekuensi munculnya data. Ya, jadi mungkin dalam 1 detik ya, karena banyaknya akun yang tersebar di seluruh dunia, ada yang ngubah nama akun, ngubah foto profil, ya, kemudian mengunggah foto atau video, ya, itu yang namanya velocity. Nah, dari konsep 3V yang sederhana ini hanya membahas volume, variety, dan velocity, ya, kita beralih ke perkembangan 3V-nya dulu. Ya, jadi 3V itu berkembang menjadi 4V, 5V, kemudian yang terakhir itu adalah 10V. Ketika perkembangan V, ya, V-nya itu semakin bertambah 3, 4, 5, 10, berarti yang disoroti unsur aspek big datanya itu akan semakin detail. Ya, jadi nggak cuma dari volume, nggak cuma dari jenis, dan tidak cuma dari velocity. Nah, sebelum membahas ke perkembangan 3V hingga menjadi 10V, kita lihat dulu nih. Jadi di sini ada data bahwa tiap tahun data tersebut tumbuh 40% dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 45 zettabyte. Ya, jadi Anda bisa bayangkan tiap tahun itu data bertumbuh 40%. Ya, jadi kalau dilihat di grafiknya, kalian lihat ya, satuannya itu sudah zettabyte, sudah bukan penta atau hexa atau gigabyte, tapi zettabyte. Jadi nanti kita lihat zettabyte itu besarnya seperti apa. Ya. Nah, di sini perkembangan 3V, 4V, 5V, kemudian 10V. Nah, yang pertama, kalau tadi itu hanya ada volume, velocity, dan variety, tambahan yang kedua adalah value dan veracity. Ya, jadi di sini value adalah sebenarnya big data itu bisa menghasilkan dari sisi komersial maupun dari sisi non komersial. Kalau veracity itu yang dilihat adalah kebenaran dan keakuratan informasi yang terdapat di internet. Ya, contohnya misalnya nih, salah ketik. Ya, kita salah ketik nulis status nih, misalnya kurang 1 huruf atau kelebihan huruf, itu namanya salah ketik. Ya, atau kita meng-share berita atau video atau yang lain sebagainya ya. Jadi di situ kebenaran atau keakuratan informasinya itu dipertanyakan. Nah, itu yang dinamakan veracity. Nah, sebenarnya gabungan antara volume, velocity, variety, dan veracity itu menghasilkan yang namanya value. Jadi value itu didapat ketika big data tersebut dianalisis dan digunakan oleh perusahaan untuk menentukan target konsumen atau melakukan pemasaran atau iklan.
Ya, jadi sisi value-nya itu di situ. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan melihat dari sisi analisis data. Ya, big data itu diolah menjadi seperti apa. Nah, lanjut. Nah, kalau yang 10V itu jadinya seperti ini ya. Ya, tambahannya itu adalah venue, kemudian visualization, viscosity, ya, variability. Ya, oke, jadi lanjut. Maaf terpotong ya. Jadi kalau 10V yang terakhir itu adalah virality. Ya, seperti kita tahu gaya hidup sekarang ini ya, dikit-dikit pinginnya viral, terkenal, trending topik dan sebagainya. Ya, itu berarti salah satu bagian dari big data aspek virality ya. Oke. Selanjutnya, nah, kita mau lihat nih. Jadi kalau saya katakan bahwa data itu bertumbuh 40% dalam setiap tahun. Ya, tadi di tahun 2020 saja atau tahun ini diperkirakan big data itu menjadi 45 zettabyte ya. Nah, di sini saya punya data bahwa tahun 2015 itu sudah ada 8 zettabyte. 8 zettabyte itu setara dengan 8 triliun gigabyte. Ya, berarti kalau di tahun 2020 45 zettabyte berarti setara 45 triliun gigabyte. Ya. Jadi bisa kalian lihat dalam kurun waktu 5 tahun itu pertambahan volume data itu sudah sebesar 37 triliun gigabyte. Ya, jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian itu mungkin koleksi hard disk ya sampai 35 triliun gigabyte itu butuh berapa banyak ya hard disk yang kalian butuhkan ya. Makanya dinamakan benar-benar big data ya atau data yang sangat besar. Nah, kalau big velocity ya, itu di tahun 2011 saja Twitter itu sudah 7 terabyte per hari, sementara Facebook itu 10 terabyte per hari. Kalau dari sisi velocity yang kita lihat nih ya, salah satunya berapa banyak sih ya atau berapa juta atau puluhan juta email yang terkirim dalam setiap detiknya ya. Kemudian berapa banyak ya video yang terupload di YouTube setiap hari, atau berapa puluh juta ya kicauan atau cuitan di Twitter ya, belum lagi status-status di sosial media yang lain ya, itu yang namanya big velocity. Nah, kalau big variety ya, itu bisa data yang sifatnya people to people ya, ada netizen, virtual communities ya, contohnya kayak arisan online ya, istilah sekarang juga ada istilah netizen maha benar ya, apa aja di komen ya, entah baik entah buruk di komen semuanya ya. Atau people to machine ya, contohnya misalnya adalah digital TV ya, smart cards ya, smart TV, itu people ke mesin. Atau mesin ke mesin, contohnya misalnya sensor GPS dan sebagainya ya. Itu dari jenis datanya. Nah, oke, head-up. Head-up itu apa sih? Nah, head-up itu yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa ketika big data itu dia diolah atau dianalisis, dia bisa menghasilkan sisi komersil maupun sisi non komersil. Nah, salah satu proyek yang digunakan untuk menganalisis data itu adalah dengan menggunakan head-up. Ya, head-up ini dikembangkan menggunakan bahasa Java, dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Ya, jadi sebenarnya alat analisisnya itu banyak. Nah, salah satu yang mungkin pernah kalian dengar itu adalah data mining. Ya, jadi di sini alat analisisnya itu perkembangannya mulai beragam. Ya, yang terakhir itu ada bisnis analis. Ya, jadi
yang di bisnis analis ini dikenal atau familiar dengan istilah BI tools ya. Jadi analisis bisnis yang paling mutakhir itu adalah BI tools ya. Cuma di sini saya nggak menyoroti penggunaannya atau dari sisi TI-nya ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, potensi big data ya. Kenapa tadi seperti yang saya bilang kalau ketika ada big data ya, itu dia punya manfaat secara komersial maupun non komersial. Ya, jadi di sini sebenarnya data tersebut ketika dianalisis dia bisa ada manfaatnya untuk pengurangan biaya, pengurangan waktu, ya, pengembangan produk baru, pengambilan keputusan. Ya. Jadi di sini ketika dia dianalisis, baru dia potensinya itu keluar, baru hasilnya itu akan keluar. Tapi selama analisisnya itu tidak dilakukan, ya, dia menjadi seolah-olah hanya data biasa yang campur aduk gak jelas. Ya. Nah, ini sisi potensi big data. Nah, kemudian tantangan utama adanya big data itu apa sih? Nah, jadi ini yang seperti bahasan kita untuk topik hari ini adalah privasi ya. Jadi pihak perusahaan atau CEO itu menginginkan yang namanya keamanan informasi, sementara konsumen itu menginginkan yang namanya privasi. Nah, kalau karyawan itu menginginkan adanya jaminan keamanan data. Nah, di sini kalau kita bisa melihat setelah kita tahu definisi big data dan sebagainya, kemudian bagaimana potensi big data ketika dia itu dianalisis, ya. Di sini yang bisa ditarik kesimpulan adalah semakin banyak Anda itu mengungkapkan data di internet, ya, maka privasi Anda itu semakin berkurang. Ya, berapa banyak orang yang bisa mengakses data Anda yang tersebar di internet? Ya, belum lagi kalau Anda itu aktif di berbagai sosial media, ya, entah mungkin ada yang menjadi selebgram atau YouTuber dan sebagainya. Ya. Ketika ranah pribadi Anda itu terbuka di internet atau di media publik, ya, berarti di situ siap-siap aja bahwa privasi Anda itu juga akan bisa dibuka oleh orang lain, ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, salah satu bentuk ya memasuki wilayah privasi seorang konsumen, yaitu ada yang namanya profiling atau customer profiling. Jadi customer profiling itu contohnya misalnya seperti ini. Ketika kita menggunakan Facebook dan sebagainya, nah tiba-tiba ada iklan nih, ya. Misalnya iklan kosmetik, ya, atau iklan yang lainnya. Kalau misalnya yang sering saya dapatkan adalah iklan kosmetik. Kenapa? Karena menurut profil Facebook saya berjenis kelamin wanita. Ya, makanya iklan di situ iklan yang sesuai, salah satunya itu adalah kosmetik. Itu yang dinamakan customer profiling. Jadi pihak perusahaan kosmetik itu sudah melakukan analisis big data, ya, dengan menyaring informasi yang tersebar luas, ya. Dan salah satunya dia menyaring data dari akun saya di Facebook, ya, dan mendapatkan data bahwa saya adalah seorang wanita, kemudian saya bekerja di mana, berarti iklan yang sesuai untuk saya. Salah satu contohnya adalah iklan kosmetik. Nah, itu baru dari sisi iklan. Belum lagi ketika ada penawaran kartu kredit, ya, kita yang tidak merasa memberikan nomor HP kita kepada sembarang orang, tapi ada pihak bank yang tiba-tiba menghubungi kita, padahal kita nggak punya tabungan di situ, menawarkan tabungan atau asuransi atau misalnya kartu kredit, ya, itu kadang membuat kita nggak nyaman, ya, privasi kita itu agak terlanggar, ya, seperti itu. Nah, itu adalah customer profiling. Oke.
Kemudian, nah yang terakhir ini adalah Internet of Things. Ya, jadi Internet of Things itu apa? Kita simak dulu penjelasannya. Internet of Things atau yang dikenal juga dengan IoT. Jadi dia merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung terus-menerus. Ya, itu definisi IoT. Nah, jadi di sini cakupan IoT itu tidak hanya pada bagian komputer atau elektro saja, ya, tapi di bagian pangan, peralatan apa saja, ya, termasuk benda hidup, selama dia terdapat sensor yang tertanam dan selalu aktif, ya, jadi dia bisa difungsikan sebagai IoT. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya tentang definisi IoT, kita lihat gambar ini deh. Ya. Jadi perkembangan IoT yang pertama itu adalah digital life. Kemudian future mobility, kemudian smart city, dan yang terakhir itu adalah industri 4.0. Nah, kita lihat bahasanya dulu nih yang digital life. Oke. Kalau digital life itu hampir sehari-hari ya kita temui bahwa pada zaman sekarang manusia itu apa-apa semuanya serba digital, ya, semuanya itu serba dikit-dikit online, ya, itu yang namanya digital life. Ketika internet atau konektivitas internet itu menjadi salah satu bagian kebutuhan manusia yang paling penting sehari-hari, ya. Ketinggalan HP aja itu bisa panik, ya, bisa jadi nggak jelas gitu ya, bisa galau, ya. Itu ketika digital life itu mulai masuk ke kehidupan kita. Nah, perkembangan selanjutnya adalah future mobility. Nah, di future mobility itu apa yang bisa kita pelajari? Nah, jadi mobilitas di masa depan itu teknologinya lebih maju dalam hal kebutuhan manusia itu bisa dipenuhi tanpa manusia itu harus bergerak dari tempat duduknya. Ya, contoh yang kita temui sekarang itu, nah misalnya gini, ketika wabah corona ini menyerang, sementara kita harus work from home atau learning from home, ya, untuk tetap stay di rumah. Nah, kita lapar mau makan, kita bisa pesan lewat aplikasi ojol. Ya, kita mau transfer uang, ya, mau isi pulsa apapun, kita bisa pakai fasilitas mobile banking. Ya, belum lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa membantu memenuhi kebutuhan kita. Butuh obat, ada fasilitasnya. Butuh bayar BPJS dan sebagainya, ada lagi fasilitasnya, ada lagi aplikasinya, ya. Butuh tukang pijat saja, ya, badan capek, greges dan sebagainya, mau pijat, ada juga aplikasinya, ya. Itu yang dinamakan future mobility. Di satu sisi aplikasi-aplikasi atau bantuan-bantuan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia memang membantu kita. Tapi di sisi lain, interaksi atau sosialisasi manusia dengan manusia yang lainnya itu akan menjadi kurang. Ya. Contoh misalnya, kalau kita terbiasa pesan makan lewat ojol dan sebagainya, ya. Yang tidak bisa kita temui adalah interaksi ketika kita makan di warung makan. Ya, ketika kita duduk bareng sama teman kita, ya, interaksi dengan penjualnya, kadang kan penjualnya juga nanya-nanya nih, Mas atau Mbak kuliah di mana, semester berapa, ya, cerita-cerita basa-basi lah, ya, atau ngobrol dengan teman sambil menikmati secangkir kopi dan sebagainya. Hal itu akan hilang ketika kita hanya pesan via aplikasi, ya. Walaupun mungkin makannya di rumah itu bareng teman atau bareng keluarga, tapi tetap ada bagian yang hilang yang tidak seperti ketika kita berinteraksi langsung datang ke warung makan atau datang ke restoran atau
makan lesehan ya atau kucingan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah future mobility, nah perkembangan selanjutnya itu adalah smart city. Jadi ketika satu daerah atau satu kota itu menerapkan gaya hidup smart life ya. Gaya hidup smart life itu seperti apa sih? Anda menyalakan lampu di rumah atau menyalakan AC atau menyalakan TV lewat handphone ya, itu smart life ya. Atau misalnya nih, Anda mau pergi sementara di rumah Anda itu ada peliharaan ikan yang harus kalian beri makan. Nah, di sini konsep smart life-nya adalah ada waktu yang bisa diatur secara sensor ya. Kita menggunakan sensor kapan makanan untuk ikan tersebut harus diberikan ya. Jadi pada jam tertentu, waktu tertentu makanannya keluar ya, airnya ngalir ya, air yang kotor terbuang otomatis ya. Itu adalah smart life. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah industri 4.0. Ini yang sempat jadi wacana beberapa bulan yang lalu ya. Banyak seminar yang membahas tentang ini. Nah, ini yang di sini Internet of Things itu kalau diterapkan, benar-benar diterapkan di masa depan, Internet of Things itu hampir mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kalau misalnya nih kita lihat di film ya, film-film yang sudah ada teknologi IoT ya, contohnya misalnya Detektif Conan, atau kalau kalian tahu film yang Box Office Mission Impossible ya, itu bagaimana IoT atau Internet of Things itu menjangkau banyak hal ya. Di salah satu film Detektif Conan, saya lupa seri yang keberapa, jadi edisi film yang terbaru lah. Jadi si pelaku kriminal itu dia bisa melumpuhkan satu kota Jepang itu hanya dengan menggunakan jaringan IoT. Jadi dia menekan tombol di handphonenya, ya, kemudian listrik satu kota itu bisa mati, ya. TV di dalam rumah yang terkoneksi WiFi itu bisa meledak, ya. Kulkas, Magicom, apa saja yang intinya terkoneksi WiFi dan internet itu tiba-tiba padam dan meledak, ya, sehingga menimbulkan banyak gangguan ya. Kereta api listrik itu tiba-tiba mandek ya, arus lampu lalu lintas juga mati ya. Itu adalah kehebatan IoT ketika diterapkan di satu kota atau satu negara ya. Tapi di contoh kasus ini teknologi IoT-nya itu dimanfaatkan secara negatif ya. Jadi bukan tujuan positif tapi tujuannya negatif. Nah, ini adalah contoh IoT ya. IoT itu connected home. Jadi Anda bisa lihat nih, saya zoom di gambarnya ya. Dengan WiFi Anda bisa menyalakan AC, TV, mengatur suhu ruangan ya. Kemudian tadi memberikan makan hewan peliharaan dan sebagainya. Atau yang ini 5G teknologi ya. IoT itu media everywhere ya. Kemudian ada smart vehicle, transport infrastruktur ya. Jadi kendaraan alat transportasi menggunakan IoT ya. Interaksi antar manusia juga menggunakan IoT ya. Kemudian semua akses itu menggunakan remote control ya. Konektivitas WiFi di mana aja atau konektivitas internet di mana aja, yaitu adalah 5G teknologi. Nah, selanjutnya unsur pembentuk IoT. Jadi unsur pembentuk IoT itu apa saja sih? Jadi yang pertama itu ada yang namanya kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence ya. Contohnya kecerdasan buatan itu banyak sekali ya. Ya, ada robot yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bisa nyapu, ngepel dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu adalah konektivitas internet tanpa batas ya, 24 jam dalam satu hari. Kemudian yang ketiga itu adalah sensor, yang keempat adalah keterlibatan aktif. Jadi di sini keterlibatan aktif dari penggunanya sendiri ya.
Jadi dia memanfaatkan media HP Android ya sebagai remote controlnya. Dan yang terakhir kelima adalah perangkat berukuran kecil. Nah, untuk materi tugasnya di pertemuan ke-10 ini, jadi nanti kalian saya berikan satu artikel ya. Silakan kalian baca. Jadi artikelnya itu berupa PDF. Temanya tentang Big Data Trends 2018. Setelah Anda baca artikel tersebut, tuliskan kesimpulan Anda tentang Big Data, data mining, dan text mining. Kemudian kontribusi apa sih Big Data terhadap masyarakat. Nah, seperti biasa tugas dikirim via email ke alamat email saya yang sudah tertera di slide ini. Tanggal 10 April itu hari Jumat ya, Jumat minggu depan, dengan format nama mata kuliah, pertemuan keberapa, tugas keberapa. Ya, jadi satu kelas dijadiin satu folder, jangan terpisah-pisah ya, jangan tiap orang itu ngumpul ke saya, nanti saya jadi bingung ya. Oke, sekian pertemuan ke-10 pada hari ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bila ada yang tidak paham dan lainnya sebagainya, bisa kita diskusikan lewat grup WA. Ya, terima kasih telah mengikuti kuliah online saya.